Pantainya udah pantai-pantai Suasana suasana lebaran ya. Iya, Banyak Pak yang Ustadz. nyandar, sepi. Sepi, Pak Ustadz. Cepet banget ya setelah Ramadan kita ini atur pola makan, atur keimanan, ketat ya. Bentar lagi bulan Syawal aja, lebaran aja. Yang kita kenal kalau bulan Syawal ini bulannya kolesterol. Bulan kolesterol. Bulan kacau kesehatan. Karena Gimana, Dok? Ini Kalau ya, Pak misalkan- Ustadz ya. Habis Ramadan tuh semua makanan dilimpahkan, semua. dikeluarkan semua, Pak Ustadz. Setelah bulan Ramadan kita atur makanan jelas kan, sebelum buka sebelum sahur sama Iftar, buka berbuka, makan ya. kan, makanan jelas. Ini gimana, apa ada tips khusus atau ada dari arahan kesehatan, Dok, untuk ngadepin bulan-bulan Ramadan bulan-bulan lebaran kayak gini? Ya sebenarnya kalau dari segi kesehatan makanan itu bagus sih, Pak Ustadz. Ya. Yang penting kita pemilihannya. Aha. Jadi makan apapun yang penting kita bisa atur pemilihan menunya. Misalnya pada saat lebaran nanti Idul Iya. Fitri ya kan, banyak makanan yang bersantan, banyak makanan yang mengandung gula yang manis-manis. Iya, betul. Nah itu mungkin kita atur porsinya. Jadi seberapa besar kalorinya itu ada perhitungannya. Gitu. Jadi pada saat kita mengkonsumsi jangan sampai over atau berlebihan. Itu yang kadang-kadang bikin tadi gula naik, asam urat naik, kolesterol naik kayak Berarti gitu, Pak Ustadz. tetap makan ya, Dokter ya? Tetap makan. Tetap makan Ya, seperti santannya, tetap makan yang tetap manis-manisnya. dimakan gitu. Tapi tetap diatur. Tetap diatur dengan pemilihan seperti misalnya udah makan daging harus ada buahnya. Oh, Jadi gitu. seimbang. Ada serat, ada protein, ada kalori. Tetap itu meskipun ya apa nih kan ini momennya momen lebaran nih. Iya, Pak Ustadz. Masa tetap harus ketat sih gitu kan gitu. Ya terkadang kan kita nggak bisa kontrol, Pak Ustadz, Iya. pola makan kita Jadi gitu. loss sehari dua Loss, hari lah ya. karena kita nggak tahu ilmunya gimana Iya, nih benar. cara makanan apa aja sih yang harus kita konsumsi gitu agar kondisi kita tetap sehat kayak gitu. Ada arahan nggak makanan apa aja yang mungkin harus kita pegang nih biar nanti sekalipun kita makan santan-santan itu tetap aman, Dokter? Harus ada buah, Pak Ustadz. Harus ada buah ya? Harus ada buah. Ya, Buah jaga model kenyang ya? semangka, melon, kurma itu harus tetap ada Ini gitu. untuk menyeimbangkan lah. Jadi kan makanan yang mengandung protein seperti daging, ya. terus santan itu kan bumbu-bumbu yang memang sifatnya dia tinggi kolesterolnya. Nah, itu bisa dinetralisir dengan buah. Buah-buahan. Iya. Hmm, Terus buah-buahan. sayur. Jadi supaya tidak metabolisme di usus itu tidak bermasalah dia. Pencernaan itu tidak bermasalah. Tiba-tiba yang biasa nggak pernah sarapan ya. Iya, nggak pernah sarapan, tiba-tiba makannya berat kan. Jadi kan kaget ininya, perutnya, ususnya kaget. Kadang-kadang sampai konstipasi, nggak bisa buang air. Masalahnya gitu. Untuk rata-rata. kategori makanan secukupnya itu, Dokter. Kan asalkan secukupnya kan bisa nih, anak makan jam 8 makan cukup, jam 9 makan cukup, jam 10 makan cukup. Apa itu makanan cukup? Ya, Atau kalau cukup banyak? Cukup banyak itu, Mas. Masya Allah. Itu cukup banyak itu. Ya. Ya, kalau misalnya memang nggak bisa makannya sekali kenyang, Mhm. ya itu diatur porsinya, Pak Ustadz. Ah, gitu. Misalnya antum makannya setiap 3 jam misalnya. Mhm. Pengen makan ini, pengen makan itu, ya berarti porsinya dikurangin. Benar-benar harus sedikit ya. Sedikit ya. Jadi nggak boleh terus-terusan. Itu cemilan namanya kalau terus-terusan namanya. Nyemilnya ayam Nyemilnya opor. banyak. Itu yang bikin kadang-kadang berat badan tuh naik kayak gitu, Pak Oh, Ustadz. gitu. Akhirnya kesehatan terganggu. Karena berat badan naik, kesehatan terganggu. Setelah itu kan setelah makanan kan pasti kita harus beraktivitas. Kita harus olahraga. Harus olahraga juga. Ya, aktivitas olahraga ya. tuh paling penting juga, Pak Ustadz. Karena di masa-masa Idul Fitri ini kan berpesta gitu Iya. kan. Kita kumpul-kumpul rame-rame itu. Capek mau olahraga. Bro. Iya. harus ada aktivitas sangat itu, olahraga ini ya. itu harus ada, Pak Ustadz. Dari segi kesehatan itu sangat erat kaitannya sama agama berarti ya. Kan kalau di agama itu Iya. kan kita bahkan dikasih tahu nih sama Nabi nih, paling buruk diisi sama anak Adam itu kan lambung. ya. Lambung. Dari kesehatan tadi kan seolah-olah dokter ingin mengarahkan bahwa sumber masalah itu dari isi perut. Berarti mungkin maksud Nabi SAW gitu mungkin ya dokter. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya istilahnya kita harus atur apa yang masuk ke lambung. Kalau dari agama itu Rasulullah pernah menyarankan pada salah seorang sahabat untuk tetap jangan sampai lepas puasa meskipun di luar bulan Ramadan. Setiap bulannya jangan kurang dari 3 hari. Ayamul bid 3 hari. Ayamul bid. Ya, kalau lebih pengen meningkatkan lagi ya Senin Kemis. Senin Kemis. Berarti kan lebih banyak lagi. Kalau lebih ekstrim lagi ya satu hari puasa Puasa satu hari Daud, buka. puasa Daud. Puasa Daud ya. Masya Allah. Itu berarti sangat erat kaitannya sama kesehatan juga ya. Ada kaitannya, Pak Ustadz. Dengan kita berpuasa itu kan ada istirahat.
ini kita pencernaan kita ada istirahat Ustaz. Di situ juga ada proses detoksifikasi. Jadi menetralisir racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dalam makanan itu kan kita nggak tahu apakah dia bagus kondisinya makanan itu apa beracun kayak gitu ya. Detox itu udah dengan puasa itu kita bisa mendetoks diri. Mengeluarkan racun-racun. Masya Allah Ustaz. Berarti emang syariat ini memperhatikan sampai sedetail itu ya. Allah.